Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solih soliha kelas 1? Mudah-mudahan kabarnya sehat terus ya solih soliha. Nah, berjumpa lagi nih dengan Ustadz di pelajaran geografi dan PKN. Nah, sebelum kita belajar, kita awali dengan doa terlebih dahulu ya. Wahid isnain salasa doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Artinya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surah Ali Imran ayat Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Taib yang sudah berdoa, semoga kita semua diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, soleh-soleh, hari ini kita akan belajar tentang stasiun kereta api, baik aktivitasnya, ruangan-ruangannya, kemudian fungsi dari stasiun kereta api. Nah, soleh-soleh, stasiun kereta api adalah tempat untuk pemberangkatan dan pemberhentian kereta. Setelah stasiun kereta adalah tempat untuk pemberangkatan dan pemberhentian kereta. Ya. Di stasiun kereta api banyak sekali aktivitas atau kegiatan yang bisa kita lakukan. Coba misalkan antum pernah ke stasiun kereta api, apa saja aktivitas yang bisa antum lakukan? Nah, tentu yang pertama ketika kita datang ke stasiun kereta api, aktivitas yang kita lakukan adalah membeli tiket. Ya. Kalau kita ingin pergi ke suatu tempat yang jauh dengan menggunakan kereta api, tentu sebelumnya kita harus membeli tiket. Nah, di dalam tiket itu biasanya tertulis nama tempat yang akan kita tuju, kemudian jam keberangkatan, dan juga jam tiba di tempat tujuan, ya. Jadi aktivitas yang pertama itu membeli tiket. Kemudian yang kedua, setelah membeli tiket, nah, kita juga tentu akan melakukan aktivitas naik kereta dan juga turun dari kereta. Jadi yang kedua ini naik kereta dan turun dari kereta aktivitasnya. Kemudian yang ketiga, biasanya di stasiun kereta api itu banyak juga ada orang-orang yang berjualan makanan. Nah, ketika orang bepergian seringkali membutuhkan beberapa barang. Karena itu di stasiun kereta api disediakan kantin atau toko untuk memenuhi kebutuhan pengunjung di stasiun. Dengan adanya kantin, pengunjung stasiun bisa membeli makanan dan minuman yang dibutuhkan, dan adanya toko membuat pengunjung dapat membeli barang-barang yang dibutuhkan sehingga tidak perlu membelinya keluar dari stasiun. Ya, tentu sangat memudahkan. Artinya aktivitasnya juga bisa sebagai berjual kemudian membeli. Aktivitas kita membeli barang. Nah, itulah beberapa aktivitas yang ada di stasiun kereta api. Kemudian ruangan apa saja ataupun fasilitas apa saja yang dibutuhkan di stasiun kereta api, karena kita ketahui bahwa stasiun kereta api itu kan banyak dikunjungi orang. Nah, agar orang-orang yang ada di stasiun kereta api itu merasakan nyaman, maka perlu fasilitas untuk membuat orang-orang yang ada di stasiun kereta itu menjadi nyaman. Yang pertama apa? Nah, tentu adanya tempat parkir. Nah, tempat parkir di stasiun kereta berguna sebagai tempat untuk memarkirkan kendaraan orang yang ingin naik kereta, ya, ataupun orang-orang yang hendak menjemput penumpang kereta, ya. Jadi yang pertama adalah tempat
parkir. Kemudian yang kedua, tempat apa? Coba perhatikan gambar. Ya, tempat untuk membeli tiket. Nah, ketika kita mau berangkat menggunakan kereta api, mau pergi jauh, tentu harus menggunakan tiket. Nah, di mana kita membelinya? Ya, di tempat penjualan tiket atau loket namanya ya. Kemudian apalagi yang dibutuhkan yang harus ada di stasiun? Fasilitasnya ya tempat tunggu penumpang atau ruang tunggu penumpang. Nah, di stasiun kereta api ada tempat tunggu penumpang. Nah, di situ penumpang bisa menunggu kereta yang belum datang sambil beristirahat. Kemudian ada apa lagi? Kalau antum ingin buang air besar, buang air kecil, ya betul di kamar mandi ya. Kemudian apalagi fasilitas atau ruangan yang dibutuhkan di stasiun? Ketika antum mendengar azan, kemudian antum mau sholat di mana? Ya di musolah. Ya, tentu di stasiun kereta itu harus ada musolahnya, sehingga orang-orang yang berada di stasiun ketika ingin melaksanakan sholat, maka sudah dimudahkan dengan adanya musolah, fasilitas yang ada di stasiun. Dan juga ada tempat wudhu ya pastinya ya, karena mau sholat tentu harus wudhu terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya, fasilitas yang dibutuhkan di stasiun ya tentu adanya kantin dan toko. Kantin dan toko itu akan memudahkan pengunjung stasiun untuk membeli barang yang dibutuhkan ya, solih-solihah. Jadi yang pertama tadi ada apa? Ya, fasilitas yang dibutuhkan di stasiun ada tempat parkir, betul. Kemudian ada tempat loket atau tempat membeli tiket, ya betul. Kemudian ada ruang tunggu penumpang, ada kamar mandi, ada musola dan juga tempat wudhu, ada kantin dan toko. Nah, itulah beberapa fasilitas atau ruangan yang dibutuhkan yang ada di stasiun kereta api. Jadi, apabila kita tidak melakukan aktivitas seperti mau sholat, mau wudhu, maka harus sesuai dengan tempatnya. Wudhu di mana? Ya, di tempat wudhu, tidak boleh kemudian wudhu di tempat yang lain. Misalkan ada keran di luar, seperti itu. Jika keadaannya darurat, nggak apa-apa, tapi sebaiknya di tempat wudhu. Ketika mau sholat, nah tentu harus di musola ya, jangan sholatnya kemudian di lorong-lorong stasiun kereta api, yang mana biasanya tempat untuk lewat orang-orang yang ada di situ. Kemudian ketika mau buang air besar, buang air kecil, di mana? Ya di kamar mandi. Jadi kalau kita hendak melakukan aktivitas di stasiun kereta api, ingin sesuatu harus sesuai dengan tempatnya, seperti yang Ustadz jelaskan tadi ya. Nah, adapun fungsi kegunaan stasiun kereta api ya, tadi sudah dibahas bahwa stasiun kereta api adalah tempat untuk pemberangkatan dan pemberhentian kereta. Jadi ada kereta berangkat, ada juga kereta berhenti ya. Nah, itulah kegunaan atau fungsi dari stasiun kereta api. Nah, solih-solihah, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan mudah dipahami. Materinya nanti diulang-ulang terus ya, solih-solihah, tetap semangat meskipun kita belajarnya via online. Kita banyak-banyak berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup pelajaran dengan membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.